funky. Halo, ketemu lagi sama aku. Yap, sesuai dengan judul, jadi kali ini aku bakal ngebuat video Journal With Me, Journal with Mama Kado, episode ke-6. Jadi sebelumnya kan aku emang jarang upload video ya. Maaf, karena aku sekarang udah bener-bener offline 100% di sekolah aku. Dan kebetulan dari kemarin tuh bener-bener sibuk banget. Oh iya, aku juga ada project baru nih. Jadi, aku nyoba hobi-hobi baru, yaitu di podcast. Nama podcast aku Lukisan Arah. Jadi buat kalian yang emang punya Telegram atau punya Spotify, bisa dong dicek Lukisan Arah. Seperti ritual-ritual aku ketika membuat Journal With Me, yang pastinya pertama aku bakal nyiapin kertas dulu dari binder. Baca binder yang bener tuh gimana sih? Binder, yang nggak tahu, intinya binder. Terus juga aku kali ini bakal ditambahin foto Polaroid dari Wono Seventeen, karena ya nggak tahu kenapa ya, aku tuh Wono tuh bener-bener udah skip. Nggak boleh lebay. Sebenarnya ini bebas ya, boleh Polaroid, boleh foto biasa. Intinya ya semau dan senyaman kalian aja. Bisa misalkan pakai foto KTP, foto rapot, bebas, yang penting ini itu foto. Kalau misalkan nggak pakai foto pun nggak apa-apa. Tapi kali ini aku bakal pakai fotonya itu foto Wanu. Tadi juga aku sempat milih di antang tingtong gitu, dan ternyata aku mutusin pakai yang warna backgroundnya biru. Dan satunya lagi aku taruh di sebelah tempat pulpen. Jadi seolah tuh kayak Wanu ngeliatin aku. Apa sih ini tuh udah halo? Enggak, maksud aku tuh nggak apa-apa, biar menghias meja aku yang sangat polos ini gitu. Oke, lanjut. Jadi kita lanjut ke tempel stiker gitu. Nah, ini bukan stiker, ini tuh kayak kertas gitu yang udah aku print. Jadi nanti aku tempel pakai lem biasa, lem kertas. Dan juga sebenarnya aku tuh kenapa aku ngambil foto yang warna background biru itu biar kayak ada temanya. Jadi nanti temanya itu warna biru atau warna-warna yang mirip-mirip sama biru gitu. Gak lupa juga buat nata tata letak yang pas itu di mana. Karena menurut aku ngejurnal itu yang penting bisa dan tahu tata letak yang bagus itu di mana. Tapi ya bebas sih. Tapi kalau menurut aku, kalau jurnal itu banyak kertas-kertas atau stiker yang emang letak yang gak jelas, itu mungkin bakal agak aneh gak sih? Lanjut, gue tempelin kertas pakai lem biasa, yaitu lem kertas, dan aku pakai merek Kenko. Tapi bebas sih, kalian mau pakai Joico, mau pakai Faber-Castell. Emang ada ya lem Faber-Castell? Kayaknya ada deh. Bebas intinya. Lanjut, di sini aku buka kayak tas. Ini bukan tas sih, kayak tempat pensel gitu. Isinya tuh stiker-stiker, dan aku keluarin stiker aku. Ternyata nggak jadi. Aku masih ngelanjutin tempelan kertas itu pakai tempelan itu apa, aku lupa namanya. Setelah itu aku cocokin pakai foto Wonu, tata letak yang emang bagus dan cocok itu di mana. Habis itu taruh dulu, kita lanjut buat tempelin kertasnya lagi. Ditempel, dirata sampai nempel dengan benar. Terus aku lanjut nyari stiker dan ngeluarin stiker yang menurut aku tuh cocok buat tema kali ini. Dulu for your information, kalau dulu tuh aku lebih ke tema kayak vintage gitu ya. Bacanya tuh vintage ya gitu. Nah, kalau sekarang tuh aku lagi pengen nyoba buat bikin jurnal cute-cute gitu. Jadi kali ini dan mungkin bakal seterusnya aku bakal kayak jelang-jelang gitu. Selang-seling gitu, maksudnya kadang vintage, kadang pastel, kadang cute gitu. Kalau misalkan aku pakai tema vintage, biasanya itu kan aku pakai stiker kayak bentuk bunga, kayak stempel-stempel warna coklat, atau yang lain deh. Intinya tuh kayak cenderung lebih ke coklat-coklat gitu. Nah, kalau di pastel kayak cute gini, aku biasanya pakai kayak stiker beruang, terus kayak stiker alfabet gitu, stiker kata-kata, stiker yang warnanya tuh kayak lebih ke pastel dan warna lebih muda dari vintage. Tapi optional sih, mungkin
mungkin ada yang biasa ngebuat jurnal vintage tapi kayak dicampur pakai stiker-stiker pastel. Itu pun aku juga ada, kayak stiker Morandi yang bulat-bulat itu aku biasanya dipakai buat 2 tipe jurnal, boleh vintage, boleh pastel, bebas sih sebenarnya. Dan karena stiker alfabet aku kurang dan huruf-huruf buat ngerangkai kata Wonu, jadi kali ini aku bakal pakai kertas printan yang bakal aku gunting manual gitu buat ngambil huruf Wonu. Gak usah kebanyakan karena takut gak muat. Seperti yang udah aku sampaikan pakai video-video kemarin. Kok pakai sih lewat video-video kemarin? Kalau hasil printan aku itu aku ngambil di Pinterest. Dan sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting itu jangan dijual. Kalau untuk penggunaan pribadi itu nggak masalah sih. Kalian ngerasa nggak sih aku sering banget ngomong kayak udah terbiasa sih, sorry ya. Ngobrolin tentang sih sama ke tuh biasanya udah jadi kayak podcast ya, skip. Untuk kertas huruf aku lanjut ngegunting, gunting. Tetap hati-hati ya, jangan sampai kena tangan. Waktu untuk meletakkan dan menata tata letak yang bagus buat tulisan Wonu ini cukup membuat aku merasa jiwa-jiwa labil aku tuh terguncang, tau gak di sini. Yang tadinya aku merasa tulisan Wonu itu bagus di bawah, terus tiba-tiba kalau dilihat-lihat kok ternyata jelek juga ya. Jadi aku lanjut, aku pindah ke atas, ke samping, sampai berkali-kali aku copot. Kalau nggak salah sini tuh kertasnya sampai robek dikit gitu loh bawahnya. Ya begitulah keluh kesah saat menjurnal. Tapi kalian tau gak sih, jurnal tuh bagus banget. Kalau jurnal itu tuh sebenarnya buat merilekskan kita nggak tahu lo aja kali, nggak, maksudnya buat merilekskan tubuh. Jadi kayak enjoy, karena kan kalau misalkan ngejurnal, ngelukis, otomatis kita fokus ke hal itu kan. Jadi kita nggak mikirin hal-hal yang emang harusnya bakal kita cemasin atau kita pikirin. Belum juga sama bahan-bahan yang dipakai buat ngejurnal nih. Kalau misalkan jurnalis yang lain, itu biasanya tuh kadang ngambil dari barang bekas, entah semisal koran, struk belanjaan. Kalau misalkan yang biasa aku pakai tuh biasanya pakai novel bekas, tapi bener-bener emang novel yang udah kepake ya. Jangan novel masih baru terus tiba-tiba kamu robek terus kamu jadiin jurnal. Itu mental kamu gede banget sih buat ngerobek novel itu. Lanjut, kali ini aku ngegunting stiker. Stiker itu kayak stiker kotak. Enggak sih, itu kayak persegi panjang gak sih? Jadi aku tempel di pinggir. Tapi aku sisihin dulu karena aku masih agak ragu buat nambahin satu bunga lagi nih, satu stiker bunga lagi, biar foto Wonu tuh agak lebih rame gitu loh. Ditata terus sampai pas. Nah terus aku nyoba kayak ngerobek kertas jurnal gitu, biar kayak ditempel di sisi yang agak pas dan polos banget. Terus aku tambahin stiker. Beda aku kebanyakan ngomong terus nabrak deh. Ya, terus itu aku kasih stiker. Terus aku lanjut nulis kayak ini tuh ini apa sih? Wonu tuh apa gitu. Oh ya, ini tuh video udah lama banget. Kalau nggak salah udah 3 bulan yang lalu ya. Tapi numpuk di galeri dan aku malas banget buat ngedit. Hahaha. Udah lanjut nulis terus. Terus juga itu aku selang-seling buat kayak gambar apa ya? Itu kayak gambar kayak spiral aja sih. Biar ngisi letak yang kosong, kayak kertas yang kosong tuh yang mana. Terus tempelin stiker beruang juga, tempelin stiker-stiker lagi. Kayak kalau misalkan itu masih kosong atau masih polos, bakal aku tempel stiker lagi. Oh iya, pas itu kan ada yang nanya aku ngedit pakai apaan. Aku ngedit itu pakai aplikasi InShot. Baca gimana aku nggak tahu. InShot tuh emang sebenarnya fiturnya kan gak banyak, cuman kalau misalkan di otak-atik tuh bisa gitu. Aku juga nyamannya ke InShot. Cuman kalau misalkan videonya itu kalau misalkan durasinya itu lebih dari 5 menit, itu bakal nge-lag parah. Apalagi kayak video ini nih. Aku ini ngeliatinnya nge-lag banget coy, kayak emosi banget. Udah deh, ini step terakhir. Jadi tinggal nulis lagi aja kurangannya apa. Terus kalau misalkan ada ada lahan kosong, ada letak yang kosong, bakal aku taruh stiker lagi. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Suara aku serak. Maaf juga kalau misalkan ada kata-kata yang menyinggung dari aku, karena manusia itu nggak sempurna. Karena yang sempurna itu hanya lagunya Rizky Febian. Karena yang sempurna itu cuma lagunya Rizky Febian. Gimana?
sembuh. Nggak gitu lagunya. Bye bye, see you next time. Taramak Jreng jadi deh. Jangan lupa follow Instagram aku @mapkado sama subscribe channel aku di Telegram Lukisan Arah Podcast. Terus jangan lupa dengerin podcast aku di Spotify Lukisan Arah. Bye bye.